Di hari ketiga atau hari terakhir beliau di Ranah Minang pada hari ini berkesempatan bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu masyarakat Kota Padang sekitarnya. Ada juga yang dari luar daerah ya, ada yang dari luar daerah Pak? Ada, Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini, temanya adalah terkait dengan kunci sukses bisnis para sahabat. Masya Allah. Di sini kabarnya tadi Ustaz, banyak bisnismen yang hadir Ustaz. Bisnismen banyak yang hadir di sini nih Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi Anda sempat survei kecil-kecilan tadi ya. Bapak-bapak di sini yang bisnismen, mana tangannya, angkat tangan? Masya Allah. Lumayan rame ya. Barakallahu fikum. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, sedikit Anda ingin bertanya nih Ustaz. Kalau Ustaz Amin Nur Bait sering kita lihat atau kita saksikan itu di channel ANB ya Ustaz. ANB channel. Benar nggak Bapak Ibu? Nah kita penasaran sebenarnya Ustaz. ANB itu kepanjangannya apa nih Ustaz? ANB itu ayo ngaji bareng. Ayo ngaji bareng. Nah pasti banyak yang salah selama ini. Ngiranya apa kira-kira? Amin Nur Bait ya. Ternyata ini langsung diklarifikasi sama Ustadz kita. Ayo ngaji bareng. Lebih dalam maknanya. Gimana bisa terinspirasi Ustadz membentuk ANB channel ini Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi berawal dari kondisi pandemi dulu yang saya sudah tidak bisa ngisi sebagaimana para asatidzah yang lainnya karena masjid-masjid ditutup dan semua kegiatan kumpul kan tidak boleh. Sehingga kita hanya bisa memanfaatkan fasilitas online. Di sebelah rumah saya itu ada sekolah, tutup karena pandemi. Akhirnya kelasnya kami manfaatkan untuk studio sementara. Dan waktu itu karena tidak begitu terawat sehingga pas hujan bocor. Ya. Jadi syuting sambil bawa payung. Masya Allah. Sambil ada ember di bawahnya karena netes. Alhamdulillah dari beberapa kajian-kajian rutin yang kami selenggarakan secara online di luar undangan dari jamaah yang lain. Jadi murni inisiatif pribadi kami, ANB ini terbentuk. Dan terutama adalah kajian ba'da subuh. Kita punya kajian rutin hampir tiap hari ba'da subuh. Kecuali kalau pas lagi sakit, nah itu baru libur. Alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata ada kisah di balik itu ya Ustaz ya. Sejak pandemi dan juga luar biasa perkembangannya hingga sekarang. Mungkin sudah sangat banyak ya subscribernya Ustaz ya. Alhamdulillah. Kemudahan dari Allah. Dan teman-teman Padang kayaknya belum subscribe ini. Yang belum subscribe silakan nanti setelah kajian ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ada satu hal yang menarik ketika melihat Ustadz Amin Nur Bait selain ANB channelnya yang ternyata ngaji, ayo ngaji bareng gitu ya. Ayo ngaji bareng. Yakni nama Ustadz sendiri Ustadz. Nama Ustadz sendiri itu Amin Nur Bait STBA. STBA. Kalau anak rata-rata melihat Ustadz itu gelarnya itu LC. Kemudian apalagi SAG gitu ya. Ini ST. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga penasaran, Ustadz kita ini lulusan apa sih sebenarnya? Nah, beliau bergelar STBE, sarjana apa kira-kira? Teknik gitu ya. Nah, kita minta sedikit Ustadz menjelaskan apa latar belakang Ustadz sebenarnya. Kita klarifikasi ini Ustadz. STBE, kabar-kabarnya Ustadz itu jurusan teknik nuklir. Allahu Akbar, teknik nuklir. Sebenarnya apa Ustaz yang dipelajari di sana Ustaz? Di teknik nuklir Ustaz. Ngapain aja Ustaz di teknik nuklir Ustaz? Yang dipelajari di kampus teknik sebagaimana umumnya kampus teknik. Jadi cuman ada nuklirnya Ustaz. Ada nuklirnya. Ada nuklir. Ini agak akhir-akhirnya kalau dengar-dengar nuklir agak gimana gitu ya Ustaz. Alhamdulillah begitu lulus teknik nuklir, saya bisa bikin kacang atom. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi memang dulu kuliahnya di UGM ya Ustaz. Betul.
Masya Allah. Jadi lulus di UGM, kemudian lanjut kemana lagi nih Ustaz? Saya ke Madinah International University, Mediu, mengambil jurusan fikih dan usul fikih. Masya Allah. Jadi di Malaysia ya Ustaz ya? Ya, kantor pusatnya di Malaysia. Kantor pusatnya di Malaysia, Masya Allah. Jadi itu keilmuan dari guru kita, dan tentunya kita lihat dari pembahasan-pembahasan beliau. Kalau dulu di beberapa channel Ustaz ada membahas tentang fisika ya Ustaz ya, atau matematika. Ya, dulu di UFIT pernah ngajar matematika. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Sedikit intermezzo di awal sebelum masuk ke dalam pembahasan kita. Nah, menarik kali ini kita akan membahas sebuah hal yang mungkin kalau berbicara tentang bisnis, kita mungkin mengira hal ini adalah hal modern saja, yang mungkin di zaman kita saat sekarang ini sangat berkembang ya, namanya bisnis itu yang mulai dari bisnis kecil seperti UMKM, kemudian hingga bisnis besar seperti korporat dan lain-lainnya gitu. Terlebih perkembangan ilmunya sangat luar biasa juga. Namun kira-kira kenapa kita mengambil sebuah tema itu, mengambil tema tentang bisnis tapi merujuknya kepada para sahabat radhiyallahu anhum di zaman yang lampau begitu. Sebenarnya ada apa dengan bisnis para sahabat, rahasia bisnis para sahabat? Insya Allah kita akan dengarkan sedikit mukadimah dari guru kita. Pada guru kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Allah jadikan kita sebagai muslim ahlu sunnah, memiliki komunitas sesama muslim ahlu sunnah, di lingkungan muslim ahlu sunnah, keluarga juga muslim ahlu sunnah. Semoga sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama kaum muslimin ahlu sunnah di dunia, kelak nantinya Allah kumpulkan kita kembali di surga. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan luar biasa yang beliau lakukan. Perjalanan yang sampai pada titik mengancam kematian. Namun dengan sabarnya beliau meniti itu hingga kita bisa merasakan indahnya syariat ini sampai detik sekarang. Mengawali diskusi kita, kenapa kita perlu merujuk kepada para sahabat? Sehingga setiap kali kita bicara apapun mengikuti sahabat, sesuai dengan pemahaman para sahabat, kunci sukses para sahabat, bagaimana praktek ibadah para sahabat, ada apa dengan sahabat? Toh kita dengan mereka juga sama-sama manusia. Sahabat itu nabi enggak Pak? Bukan. Berarti mereka maksum atau bukan? Sahabat itu maksum enggak? Tidak. Tapi kenapa para sahabat kita jadikan sebagai panduan, kita jadikan sebagai panutan dalam masalah ini? Kita tahu bahwasanya orang yang tertinggi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai panduan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswah hasanah, teladan yang baik. Yang kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, hadhil ayah aslun azimun fit ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan dalil yang paling kuat mengenai wajibnya untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan posisi beliau sebagai manusia yang dapat wahyu, Allah jadikan beliau maksum. Semua tindakan beliau, aktivitas yang beliau lakukan, dan kalimat yang beliau sampaikan gak ada yang salah. Sehingga tidak ada manusia yang perbuatannya ketika ditiru bisa menghasilkan pahala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ada orang yang kemudian beralasan, berkomentar, itu kan Nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang tidak maksum? Untuk bisa persis 100% dengan orang yang maksum, rasanya mustahil. Karena aktivitas yang dilakukan oleh Nabi sendiri, akhlak beliau itu juga mukjizat.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Allah sifati akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan azim, sebagaimana Allah sifati Arsy dengan azim. Karena akhlak beliau mukjizat. Bagian dari bukti bahwasanya agar kita makin yakin kalau akhlak beliau mukjizat. Coba di antara bapak-bapak saja ya, bapak-bapak. Ada enggak yang sepanjang hidupnya dari mulai kecil sampai usia sekarang yang sepanjang hidupnya belum pernah mencela makanan, Pak? Belum pernah mengomentari makanan? Ada? Ada? Coba angkat tangan. Yang sepanjang hidupnya belum pernah mengomentari makanan. Yang bapak-bapak enggak pernah ya? Masya Allah. Apalagi yang ibu-ibu. Sehingga kadang kita komentar terhadap makanan walaupun itu habis. Gimana? Enggak enak. Padahal habis. Kecut, asin, terlalu manis. Begitu mudahnya kita komentar terhadap makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas testimoni yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sepanjang hidup beliau tidak pernah mencela makanan. Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatt. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela makanan. Inishtahahu akalah. Kalau beliau selera, beliau makan. Wa illa tarakah. Kalau enggak selera, beliau tinggalkan. Akhlak yang luar biasa sehingga manusia biasa mustahil untuk bisa meniru itu. Karena itu sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai sumpah. Allah jadikan umur Nabi SAW sebagai sumpah. Ketika Allah menjelaskan bagaimana jahatnya umatnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom yang mereka melakukan banyak sekali pelanggaran, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu umatnya Nabi Lut itu lafi sakratihim ya'mahun. Mereka terombang-ambing dalam mabuknya maksiat yang mereka lakukan. Yang kita kasih catatan di sini adalah Allah taala bersumpah dengan menyebut umur Nabi. La'amruka, demi umurmu. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir atau kata Al-Baghawi, beliau mengutip keterangan Abul Jauza. Abul Jauza membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas mengatakan, "Ma khalaqallahu nafsan akrama min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la yadhkuru fil qasam illa nafsah." Belum pernah Allah ciptakan jiwa yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad SAW, karena Allah tidak pernah bersumpah dengan jiwa apapun selain Nabi SAW. Tidak ada manusia yang perjalanan hidupnya dijadikan sumpah selain siapa? Rasulullah SAW. Demi umurmu. Umur itu isinya apa, Pak? Umur itu isinya apa? Perjalanan hidup. Umur saya adalah perjalanan hidup saya. Umur Bapak Ibu adalah perjalanan hidup kita. Karena perjalanan hidupnya Nabi SAW itu mukjizat. Meniru ini, itu meniru manusia yang berada di puncak. Dan mungkin orang beralasan, kayaknya gak sanggup untuk bisa seperti beliau. Maka Allah tunjukkan, ada yang di bawah beliau, yaitu murid-murid beliau, yang mereka bukan manusia maksum, tapi dididik oleh Allah melalui manusia maksum. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sampai Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memberikan pujian kepada para sahabat. Di mana pujian itu? Di mana Allah kasih pujian kepada para sahabat? Di Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan imannya para sahabat sebagai standar iman yang paling baik. Sehingga siapa yang beriman niru imannya sahabat pasti selamat. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat,
Kalian di sini siapa? Para sahabat. Kalau mereka selain sahabat beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, laqad ihtadau, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini dengan mengatakan mafhum mukhalafah. Pemahaman sebaliknya adalah fa illam yu'minu bimithli ma amantum bihi faqad dallu. Kalau mereka tidak beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, berarti mereka akan menyimpang. Makanya ketika kita belajar akidah, selalu standarnya adalah akidah sesuai pemahaman sahabat. Beragama, berakidah sesuai dengan akidahnya para sahabat. Baik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat sebagai generasi yang diridhai. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sabiqunal awwalun. Siapa mereka? Muhajirin yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi SAW. Minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah kasih jaminan radhiyallahu anhum wa radu'an. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada para sahabat bahwa mereka adalah orang yang tidak dilalaikan dari urusan dunia, tidak dilalaikan karena urusan dunia dari beribadah kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Mereka adalah manusia-manusia di mana praktek jual beli, praktek perdagangan tidak membuat mereka lalai dari zikrullah. Dan kata Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya, begitu azan terdengar, apapun aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para sahabat tutup, dan mereka langsung berangkat ke masjid. Sehingga aktivitas duniawi tidak membuat mereka menunda pelaksanaan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kita mau melihat gini. Kunci sukses bisnisnya para sahabat itu kayak apa? Insya Allah. Kalau yang ngantuk dikasih apa enaknya? Yang ngantuk dikasih apa ini? Cek, Afwan, kendala teknis Ustaz. Tadi Ustaz nanya, yang ngantuk kira-kira kita kasih apa? Masya Allah, kita kasih hadiah atau bagaimana nih Pak? Masya Allah, mana panitianya? Ada hadiahnya. Ada hadiahnya? Ya. Masya Allah, ada hadiahnya. Dikasih air sebotol. Air sebotol. Udah ada yang dapat air, ada yang belum. Nah, Masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu. Sedikit Ustaz, Anda tangkapi ya Ustaz ya, terkait apa yang saya sampaikan tadi. Ternyata memang setiap lini kehidupan kita itu harus mengacu pada sahabat ternyata ya Ustaz ya. Termasuk dalam hal bisnis. Nah, tadi Ustaz akan membahas Bapak dan Ibu, sukses di sini di dalam judul kita ini sebenarnya bagaimana sih? Apakah bisnis sahabat itu sukses? Sukses yang mana dari para sahabat di dalam bisnisnya Ustaz? Mungkin bisa dilanjutkan Ustaz. Baik. Nah, sekarang kita mau nerjemahkan dulu nih judul untuk kajian kita. Baik Ustaz. Bapak bisa baca Pak di sini tulisannya Bapak? Kunci sukses para Sahabat. Kebaca nggak Pak? Di layar TV baru kebaca. Sukses yang dimaksud di sini apa? Kalau kita mau bahas kunci suksesnya para sahabat. Kalau kita bicara sukses dalam arti banyaknya materi, lebih kaya, lebih punya banyak fasilitas hidup, kira-kira saya tanya nih, antara bapak-bapak yang ada di sini dengan Abdurrahman bin Auf, lebih punya fasilitas hidup Anda atau Abdurrahman? Jawab jujur Pak. Lebih banyak mana Pak? Mana yang lebih punya banyak fasilitas hidup? Anda ataukah Abdurrahman bin Auf? Hah? Siapa? Kita atau Abdurrahman? Kita.
Rata-rata menjawab kita. Kita. Nah, Ustaz. Baik. Anda bisa lihat secara ya, semua orang mengakui. Anda bisa naik mobil pakai AC. Ada yang sudah pernah naik pesawat. Di rumahnya ada AC. Kemudian apa lagi? Makanan tinggal ngambil di kulkas. Mau nyalain api tinggal cetek, kompor sudah nyala. Para sahabat gak punya fasilitas seperti itu. Mereka gak pernah naik kendaraan pakai AC. Mereka tidak pernah belanja lewat Facebook, marketplace. Jadi kalau bicara fasilitas hidup, Anda punya fasilitas hidup yang lebih banyak. Anda punya alat komunikasi. Sahabat dulu untuk bisa berkomunikasi butuh waktu yang cukup lama. Kirim surat, butuh waktu berhari-hari, baru setelah itu nunggu balasan. Sehingga tidak bisa secepat sebagaimana yang kita lakukan di zaman sekarang. Makanya kalau bicara sukses dalam arti fasilitas hidup, Anda lebih makmur dibandingkan para sahabat. Maka kita mengartikan sukses di sini bukan sukses dari sisi fasilitas hidup. Karena kalau demikian Anda lebih sukses berkaitan dengan fasilitas hidup dibandingkan dengan orang yang hidup di masa silam. Nah, ini ada satu hadis yang pernah disampaikan Nabi SAW tentang realita akhir zaman. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yakuna fikumul malu fayafidha." Tidak akan terjadi kiamat sampai harta itu jumlahnya semakin banyak. Fayafidha, hingga melimpah di mana-mana. Dan itu bagian dari tanda akhir zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai harta itu melimpah di mana-mana dan jumlahnya sangat banyak. Sampai digambarkan Nabi SAW, hatta yuhimma rabbul mal may yaqbalu shadaqatahu. Sampai orang yang punya harta itu kebingungan untuk nyari orang yang mau nerima emas yang mau dia bagikan. Kalau zaman sekarang ini Sudah mulai tanda-tandanya sepertinya, Ustaz. begitu orang mau bagi zakat kan sudah berkerumun di rumahnya ya. Benar, Ustaz. Besok akan terjadi ada orang yang bingung, saya mau bersedekah, dia bawa dinar keliling kampung, nggak ada yang mau nerima. Sekarang nggak ada yang seperti itu. Orang berharap dapat emas. Besok akan ada suasana saking banyaknya emas yang dimiliki oleh masyarakat sampai orang kebingungan siapa yang mau nerima sedekah saya. Sampai Nabi SAW mengatakan, wa hatta yu'ridahu fayaqulu alladhi yu'riduhu alaih la arabali. Kemudian orang itu menawarkan emasnya. Kemudian ketika dia tawarkan emasnya, setiap orang yang ditawari emas, dia bilang, aku enggak butuh emas. Aku tidak butuh emas. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga semakin jauh dari zaman Nabi, kekayaan semakin melimpah. Makanya kalau misalnya ada yang berpikir seperti ini, Pak, saya ini kok jadi orang pengen kaya tapi kok gak kesampaian ya. Berdoa saja semoga umur Anda panjang, ketemu tanda hari kiamat ini, insya Allah jadi kaya. Karena siapapun yang ketemu zaman ini, semuanya kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan harta itu semakin berlimpah. Oleh karena itu di sini pembahasan kata sukses sahabat tentu saja bukan sukses dari sisi banyaknya materi. Karena kalau bicara demikian, Anda lebih kaya, lebih banyak materi dan bahkan semakin jauh dari zaman Nabi SAW, kekayaan dan fasilitas hidupnya makin berlimpah. Teknologi selalu berkembang dan orang berusaha untuk melayani dirinya dengan aneka teknologi yang mereka buat. Baik. Terus apa yang dimaksud sukses di sini? Yang dimaksud sukses di sini adalah ketika bisnis itu tidak menjadi sumber masalah baik dalam hidup di dunia ini maupun kelak di yaumil qiyamah. Saya ulang ya. Definisi sukses, sukses bisnisnya para sahabat adalah ketika bisnis itu tidak menjadi sumber masalah baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Baik. Bisnis yang menjadi sumber masalah di dunia kayak apa, Pak? Ada banyak orang yang ketika
dulu dia sebelum sukses dari sisi dunia masih banyak beraktivitas keagamaan, bisa datang sholat tepat waktu di masjid, bisa ikut kajian, bisa apalagi aneka kegiatan-kegiatan, bisa baca Quran dengan tertib dan seterusnya. Sebelum dia disibukkan dengan bisnis. Begitu dia sudah sibuk dengan bisnis, mulai tegang dengan temannya A, gesekan dengan temannya B, punya musuh temannya C, sholatnya sudah nggak bisa teratur dengan baik, kemudian kajian sudah nggak pernah datang dan seterusnya. Bisnisnya ternyata mengganggu aktivitasnya. Bahkan gara-gara bisnis yang dia jalankan, dia jadi punya banyak musuh. Ada nggak Pak orang kayak gitu Pak? Sebelum dia praktek bisnis, ketemu sama siapapun nggak ada masalah. Begitu dia punya bisnis, dia tegang dengan A, dia gesekan dengan B, dia nggak cocok sama C. Ada kayak gitu Pak? Maka bisnis ini menjadi sumber musibah dia ketika apa? Di dunia. Yang kedua adalah ketika bisnis itu tidak menjadi sumber masalah di akhirat. Ini kunci sukses yang kedua. Artinya saat harta itu dihisap oleh Allah Ta'ala, yang bersangkutan berhasil untuk memberikan jawaban dengan benar yang diterima oleh Allah. Karena kita yakin bahwa harta ini akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang kita akan belajar itu. Kayak gimana Pak praktek para sahabat sehingga mereka bisa sukses seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 11 insya Allah. Jam 11 ya. Sekarang jam 10. 10 kurang seperempat. 10 48 saya tepatnya Ustaz. Kalau ditukar gimana? Bismillah. Lebih jelas? Lebih jelas. Baik, boleh Anda catat ya. Kunci sukses yang pertama adalah kemandirian. Kemandirian. Sahabat itu dikenal sebagai orang yang selalu mengedepankan prinsip kemandirian. Bukan tipe manusia benalu yang terlalu senang berpangku tangan dengan kebaikan orang lain. Kita tahu bahasanya sahabat muhajirin, mereka meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Kehilangan apa itu sahabat muhajirin? Kehilangan apa? Hartanya, apalagi? Keluarganya, kehilangan apa lagi? Rumahnya, kehilangan apa lagi? Kehilangan semuanya. Mereka kehilangan tanahnya, kehilangan rumahnya, kehilangan hartanya. Karena orang musyrikin tidak ridho ketika kaum muslimin meninggalkan kota Mekah dengan membawa harta. Sampai misalnya dalam perjalanan hijrah ketahuan bawa emas, ketahuan bawa harta, ketahuan bawa perak, uang, apapun itu. Langsung dicegat, dirampas oleh orang musyrik. Kau boleh tinggalkan Mekah, tapi jangan kau bawa kekayaanmu. Sampai pun Rasulullah SAW, beliau sendiri ketika hijrah, rumah tempat kelahiran beliau, rumah warisan Bani Hashim ditinggal oleh Nabi SAW. Maka sejak hijrah, kondisi beliau sama persis sebagaimana para sahabat yang lain. Sudah tidak lagi punya properti. Dan pantangan bagi para sahabat, apa yang ditinggalkan untuk Allah diambil kembali. Karena itu pada waktu Fathu Mekah, Rasulullah SAW ditanya ketika perjalanan Fathu Mekah, ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, apakah Anda nanti akan mampir di rumah Anda, rumah kelahiran beliau?" Apa kata Nabi SAW? "Wahal akil yada'ulana duran wala khuran." Apakah akil meninggalkan kami tanah dan properti? Apa masih ada rumah yang ditinggalkan oleh akil? Tanah yang ditinggalkan oleh akil? Semuanya sudah dikuasai akil. Akil bin Abi Thalib, ini salah satu saudaranya Ali, yang dulu masih bertahan sebagai orang yang tidak masuk Islam. Ketika Nabi SAW hijrah, orang inilah yang kemudian menguasai propertinya Bani Hashim.
oleh akil, ada yang dijual, ada yang dimiliki pribadi, sehingga sudah tidak lagi ditinggalkan untuk anggota Bani Hashim yang lain. Dan Nabi SAW tidak menarik kembali. Maka kalau misalnya Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya, itu pemerintah Saudi mengubah rumah kelahiran Nabi SAW sebagai toilet. Ada kan sering kayak komentar kayak gitu Pak ya? Baik, sebenarnya komentar seperti ini maksudnya apa? Apakah untuk memanas-manasi masyarakat agar emosi dengan pemerintah Saudi dan seterusnya? Berarti dari awal dia punya niat yang gak baik untuk itu. Nah kita kasih penjelasan. Pertama begini, Nabi SAW begitu meninggalkan kota Mekah, beliau begitu hijrah, semua properti sudah beliau tinggalkan. Beliau sudah tidak lagi punya rumah di sana. Karena sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, kalaupun misalnya bekasnya masih ada, yang benar bahwa maulidun Nabi SAW, tempat kelahiran Nabi SAW, itu tidak dijadikan toilet, tapi dijadikan apa? Perpustakaan. Bapak kalau misalnya dari arah Marwah terus, itu nanti akan ketemu maulidun Nabi SAW. Ya jalannya cukup lumayan ya, ke arah Ma'la. Baik, kembali kepada para sahabat. Sahabat hijrah kehilangan semuanya. Kalau sekarang misalnya, orang hijrah di masa sekarang, mereka kehilangan apa? Kehilangan kerja. Hanya kehilangan pekerjaan. Sehingga orang seperti ini, yang ketika hijrah taruhannya adalah kehilangan kerja, itu kan sudah ketakutan. Maju mundur. Resign enggak ya? Resign enggak? Kamu tidak kehilangan rumah, kamu tidak kehilangan kendaraan, kamu tidak kehilangan tanah dan properti. Kau hanya kehilangan sebagian peluang kerja dan kau masih bisa untuk mencari peluang kerja yang lain. Dan seperti itu dia sudah sangat ketakutan. Makanya kita bisa ngukur ya. Andaikan saya ini hidup di zaman Nabi SAW, kira-kira saya jadi apa? Bisa enggak jadi seperti sahabat yang rela untuk kehilangan tanah, rumah dalam rangka membela Rasulullah SAW? Ataukah masih banyak pertimbangan? Maaf ya Rasulullah, saya pekerjaannya di Mekah, gimana ini? Mohon izin saya enggak ikut hijrah. Apa di Madinah ada lowongan kerja ya Rasulullah? Masya Allah. Baik, selanjutnya. Sampailah sahabat itu di kota Madinah. Suasana Madinah dengan Mekah itu berbeda. Mekah aktivitasnya apa penduduknya? Berdagang. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan orang Quraisy, mereka melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Mereka aktivitasnya dagang. Sementara penduduk Madinah aktivitasnya bertani. Maka pedagang disuruh jadi petani. Karena kalau mau beraktivitas di Madinah, ya konsekuensinya kamu harus ikut sebagaimana masyarakat di sini. Baik hatinya orang Ansar. Diceritakan di sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika orang Ansar dipersaudarakan dengan Muhajirin, masyarakat Ansar menyampaikan kepada Nabi SAW, "Iqsim bainana wa baina ikhwanina nakhil." Ya Rasulullah, ini kebun-kebun kurma kami. Gini aja ya Rasulullah, silahkan Anda bagi kebun ini dengan saudara-saudara kami yang baru datang. Masya Allah. Dan ini betapa semangatnya orang Ansar memuliakan apa? Tamunya, para sahabat Muhajirin. Sampai mereka itu siap untuk membagi kebun yang mereka punya untuk para sahabat. Tapi apa kata Nabi SAW? Qala la. Beliau mengatakan, oh enggak bisa seperti itu. Dan salah satu di antara hikmah kenapa Nabi SAW menolak tawaran ini, sahabat kalau disuruh ngelola kebun, mereka enggak punya pengalaman. Enggak bisa gimana ngelola kebun. Makanya Nabi SAW ketika melihat orang Ansar, pertama kali beliau lihat mereka mengawinkan kurma.
naik ke kurma jantan, lalu mengambil benang sari. Benang sari atau putih? Mengambil benang sari. Terus turun, habis itu naik ke kurma betina, kemudian naruh benang sari itu di putik-putik bakal-bakal buah kurma betina. Rasulullah SAW melihat kejadian itu merasa, ngapain kalian lakukan kayak gini? Udahlah biarin aja, kalau memang nanti berbuah pasti akan berbuah. Karena beliau melihat kok repot banget, naik turun naik lagi, sehingga terlalu repot untuk ngerawat kurma itu. Nah, sahabat mengira itu wahyu. Padahal pada posisi ketika itu Nabi SAW hanya terheran. Lalu beliau sampaikan atas inisiatif pribadi, bukan wahyu. Nah, di tahun itu gagal panen. Sehingga saat Nabi SAW tanya, di mana kurma kalian ya Rasulullah? Semuanya rontok, gak bisa besar. Gagal panen. Lalu beliau mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalau demikian kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kembali ke sini. Pada posisi itu sahabat tidak mau untuk menerima pembagian lahan. Lalu mereka mengatakan, takfunal ma'unah wa nusyrikukum fis samrah. Qalu sami'na wa ata'na. Gini saja. Kalian pekerjakan kami. Nah, nanti hasilnya kita bagi. Sehingga sahabat tidak diberi, tapi sahabat dilibatkan. Dengan cara demikian mereka bisa sambil belajar. Karena kalau dikasih, mungkin mereka nggak bisa punya pengalaman tentang itu. Tapi ketika dilibatkan, mereka belajar dengan saudaranya Ansor. Gimana tahu caranya ngerawat kurma. Hasilnya baru dibagi. Masya Allah. Seperti itu Pak. Contoh kemandirian para sahabat. Sehingga ketika mereka datang dalam posisi mulai dari nol, di saat itu mereka mengawali karirnya untuk bisa mendapatkan upah dengan cara kerja. Hal yang sama juga yang pernah dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', Sa'ad menawarkan apa Pak? Setengah harta dan setengah istrinya. Masya Allah. Bagaimana penghormatan para sahabat terhadap tamunya. Ada tamu itu dikasih setengah harta, dikasih setengah istri. Ada tamu dari Jogja. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menolak pemberian itu. Mungkin kalau kita bahasanya akan beda Pak. Alhamdulillah gak boleh nolak rizki. Ngomongnya gak boleh nolak rizki. Padahal aslinya apa? Pengen. Baik. Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Lalu beliau menyampaikan, barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Dullani ainas suq. Tunjukkan saja di mana pasar. Gak usah dikasih ini, tunjukkan saja di mana pasar. Jadi ibaratnya dimodalin aja gak mau Pak. Kan beda dengan orang sekarang ya. Orang sekarang kan belum usaha sudah bingung nyari modal. Lebih capek mana? Nyari modal atau usaha? Dia malah capek nyari modal. Seharusnya kan capek usaha. Prinsip sahabat tidak gitu. Mengawali bisnis, pertama kali pertanyaan yang diajukan bukan modalnya dari mana, tapi yang mereka pikirkan adalah, aku bisa apa? Sehingga membuat orang tertarik untuk tanam investasi ke tempat saya. Begitu Pak. Akhirnya Abdurrahman bin Auf melakukan praktek dagang. Membeli dengan cara kredit, menjual dengan cara tunai, di mana harga tunai lebih mahal dari harga kredit. Bisa nggak Anda balik kayak gini Pak? Mana yang lebih mahal, harga tunai atau kredit? Yang lebih mahal? Harga kredit. Abdurrahman bin Auf, harga tunai lebih mahal daripada harga kredit. Beliau beli barang dari supplier dengan cara pembayaran tempo. Nanti ya saya bayar. Sudah? Setelah diambil, lalu Abdurrahman menjual kepada orang lain dengan cara
tunai, ngambil margin lah beliau. Dari itu kemudian beliau bayarkan ke pemilik barang pertama, selisih itu yang dikumpulin oleh Abdurrahman. Tidak berselang lama beliau berhasil membawa biwazni nawatin minad dhahab, sebiji kurma, seukuran biji kurma berupa emas, dan itulah yang dipakai untuk mahar pernikahan. Demikian potret kemandirian. Jadi kaum muslimin adalah masyarakat yang mandiri, sehingga mereka anti dengan meminta-minta, anti dengan scamming untuk menampakkan kalau dia butuh, tapi mereka adalah sosok yang mandiri. Baik. Yang kedua sekarang. Anda sudah mulai kepanasan? Agak panas ya. Insya Allah tidak masalah ya. Gak masalah ya. Baik, insya Allah tidak masalah. Karena ramenya Masya Allah nih Ustaz. Luar biasa. Alhamdulillah cuaca cerah. Sekarang kita lanjut. Yang kedua sekarang. Kunci sukses bisnisnya para sahabat yang kedua adalah memberikan yang terbaik kepada orang lain. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memberi sikap yang terbaik kepada orang lain sebagaimana kita senang disikapi yang sama. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai sikap kepada orang lain sebagaimana kalian suka disikapi yang sama. Hadis ini sangat sederhana, namun prakteknya sangat berat. Sederhananya kayak gini Pak. Kalau kita berada di posisi A, maka sikapi orang lain sebagaimana kamu di posisi B. Sehingga misalnya Bapak sebagai penjual, berarti lawan transaksinya siapa? Pembeli. Maka penjual ini memposisikan dirinya, andaikan aku jadi pembeli. Nah, nanti Anda bisa membuat urutan akhlak. Sekarang kita mulai terlebih dahulu akhlak yang tercela. Sebutkan 5 akhlak yang tercela. Menipu. Apalagi? Bohong. Sama gak dengan menipu? Menipu sama ya. Menipu dan bohong. Terus apa lagi? Berkhianat. Mengurangi timbangan. Kasar sama orang. Terus apa lagi? Dalam kegiatan muamalah, akhlak yang tercela. Tidak disiplin, tidak tepat waktu. Sudah? Baik. Ini beberapa daftar akhlak yang buruk. Jika kamu tidak ingin ditipu, jangan tipu orang. Jika kamu tidak ingin dibohongi, jangan bohongi orang. Jika kamu tidak ingin dibodohi, jangan bodohi orang. Jika kamu tidak ingin disikapi kasar, jangan bersikap kasar sama orang. Jika kau tidak ingin dikhianati, jangan mengkhianati. Selesai ya. Teorinya mudah dipahami Pak. Itulah makna. Kau tidak akan beriman sampai kau memberikan yang terbaik untuk saudaramu sebagaimana kau ingin disikapi yang sama. Yang kedua, akhlak yang terpuji. Sebutkan contoh akhlak terpuji dalam praktek bisnis. Jujur, amanah, sopan. Terus apa lagi? Lemah lembut, baik hati dan seterusnya. Kalau kau ingin disikapi jujur, bersikaplah jujur kepada orang lain. Kalau kau ingin disikapi sopan, berarti apa Pak? Bersikaplah sopan kepada orang lain. Baik, itulah bentuk memberikan sikap yang terbaik dan itu makna dari nasihat. Nah, ini ada satu cerita. Mau diceritain gak? Udah pernah dengar ceritanya belum? Tersebutlah seorang sahabat namanya Jarir bin Abdillah. Siapa? Jarir. Bukan Jabir ya. Jarir bin Abdillah. Sahabat Jarir bin Abdillah pernah menyuruh budaknya untuk membeli seekor kuda. Akhirnya setelah dijelaskan, saya pengen kuda yang seperti ini, tolong kamu carikan. Berangkatlah sang budak ini. Akhirnya dia ketemu kuda yang cocok. Kemudian tawar menawar
deal di harga 300 dirham. Deal di harga berapa? 300 dirham. Udah? Sang budak kemudian menyampaikan, mari kita berangkat menuju Tuan Jarir, nanti beliau yang akan bayar. Berangkatnya mereka berdua membawa kudanya menghadap sahabat Jarir bin Abdullah. Sudah? Sesampai di hadapan sahabat Jarir, beliau memperhatikan kudanya. Sebentar. Tadi harganya berapa? 300 dirham. Boleh nggak saya tawar? Wah, itu penjualnya sudah deg-degan. Mau ditawar berapa lagi? Tadi kan sudah ditawar, sudah deal di harga 300, kenapa masih ditawar? Sebentar dulu. Kalau 400 gimana? Mulai seneng dia. Oh sudah nggak apa-apa, silakan. Sebentar dulu, 400. Kayaknya nggak cocok ini. 500. Auto yes. Langsung yes. Ya. Terserah Tuan lah. 600, 700, 800, deal 800, dibayar 800. Orang yang lihat kejadian ini bingung. Bingung dia. Anda sudah dapat harga 300, kenapa malah dinaikkan jadi 800? Lalu sahabat Jarir radhiyallahu anhu mengatakan, bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslimin. Aku pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sikap yang terbaik bagi muslim. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Coba Pak, ya. Orang Padang kan orang rantau. Benar, Ustaz. Paling banyak ya. Benar. Di Jakarta itu Masya Allah. Setiap kali saya ke pasar, orang awak. Orang awak. Tanah Uda. Tanah Uda. Tanah kuda. Tanah Abang, Ustaz. Oh gitu. Tanah Abang. Uda. Oh Tanah Uda. Iya. Jadi Masya Allah. Coba kalau misalnya Anda sebagai pedagang, datanglah Anda ke sebuah desa tertentu, nemu barang, ini kalau dijual di kota harganya 10 kali lipat. Tapi di kampung itu, karena orangnya nggak ngerti, harganya sangat murah. Kira-kira Anda memberitahu atau diam saja? Jujur. Anda memberitahu atau diam saja? Misalnya ya, ketemu barang bagus. Ini barang di Padang laris ini, banyak yang nyari. Harganya mahal, 10 juta. Pak ini berapa? Ya silahkan mas, terserah. Udah mau bayar berapa? Terserah. Kalau 1 juta gimana? Oh enggak apa-apa, 1 juta aja enggak apa-apa. Nah, itu petani sudah merasa senang. Padahal di Padang 10 juta. Karena dia nggak tahu harga. Anda ngasih tahu atau diam saja? Tawar ya, pura-pura nawar. 1 juta Pak ya, bisa nggak ditawar Pak? Oh itu kemahalan Pak. Padahal di sana masih bisa harga mahal. Mungkin kita akan borong semuanya sebelum orangnya tahu. Mumpung dia nggak tahu, ayo kita borong. Itu cara kita berdagang. Sahabat nggak kayak gitu. Sahabat cerita. Sehingga Jarir bin Abdullah, kenapa beliau nawar lebih tinggi? Beliau sampaikan, kuda ini bagus. Kalau dihargai 300 dirham terlalu murah. Maka saya memberikan penghargaan karena dia bagus, saya kasih harga 800 dirham. Masya Allah. Yang mungkin kalau kita ini hanya bisa jadi cerita. Baik, coba pernah punya pengalaman nawar lebih tinggi? Datang ke pasar tradisional. Ada yang punya pengalaman menawar lebih tinggi nggak kata Ustaz? Ada? Kalau cabai kenapa? Ganjal-ganjalan. Berapa ini? 5.000. Kalau 10.000 gimana? Dapat 3. Sama aja. Biasanya kalau orang Padang tuh nawar harga pasnya berapa gitu ya Pak ya? Harga pas? Harga pasnya berapa gitu? Pasti kurang pasnya itu. Berapa? Setelah itu dikurangi lagi. Dikurangi maksudnya. Masya Allah. Berarti memang mereka sadis kalau menawar. Baik. Seperti itulah bagaimana cara cara para sahabat dalam berbisnis. Jadi mereka memberikan yang terbaik. Di saat mereka jadi konsumen, mereka tahu ini barang bagus, penjualnya dikasih tahu, ini barangmu bagus, harga segitu terlalu murah, tolong dinaikkan. Ini juga pernah ada cerita tapi selain sahabat.
orang salaf ya. Mungkin di zaman ketika masih kodifikasi hadis, sekitar abad 2 atau abad 3 Hijriah. Beliau mau kulak gula, mau beli gula untuk dijual ulang. Belanjalah dia gula ke kampung A. Ternyata harga gula di kampung A ini masih setengahnya harga gula di kampung B. Penjualnya nggak tahu. Lalu Masya Allah orang ini memberitahu, wahai fulan, di kampung saya harga gula 2 kali lipat dari ini. Coba kamu naikin. Penjualnya nggak mau, enggak, saya memang sudah jual harga segitu. Udah kamu ambil saja dengan harga segitu. Masya Allah, hanya bisa jadi cerita. Itulah contoh bahwa orang nasihat memberikan yang terbaik kepada orang lain. Sampai ketika dia bermuamalah, dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya kasih ilustrasi ya, tolong nanti Bapak Ibu kasih jawaban. Anda beli gorengan, lalu buka dompet. Misalnya beli gorengan 10.000, buka dompet. Di dompet itu ada 4 lembar uang 10.000. Baru, agak lama, lecek, sobek-sobek. Kira-kira yang dikasihkan yang mana? Hah? Anda kasihkan yang mana? Yang mana Pak? Yang paling kumal? Yang paling lecek? Kenapa? Hah? Nilainya sama atau beda? Sama. Sama. Yang beda apa Pak? Kondisinya. Hah? Kondisinya aja. Rasa sayangnya beda. Antara yang baru sama yang lama beda ya? Uang ya Ustaz ya? Hah? Yang lama keluar dulu. Baik. Anda akan mengambil uang yang paling jelek. Itu kalau penjualnya ngerti, Pak, kasihlah Pak uang yang baru Pak. Tapi kan mungkin dia nggak berani ngomong kayak gitu. Yang penting dibayar. Coba Anda ambilkan uang yang terbaru untuk dia. Berat nggak rasanya? Hah? Itu contoh sederhana. Memberikan yang terbaik untuk orang lain. Itu contoh sederhana. Mungkin Anda tidak rugi dari sisi nominal, tapi kecintaan Anda kepada uang baru lebih tinggi daripada uang lama. Anda kasih itu yang baru. Baik, kita lanjutkan ya. InsyaAllah. Kunci sukses berikutnya berkaitan dengan para sahabat adalah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Nah, jadi begini prinsipnya. Yakin itu menenangkan. Ragu jadi beban batin. Saya ulang ya. Yakin itu menenangkan. Sementara ragu akan jadi beban batin. Makanya orang kalau belajar akidah dan akidahnya masih meragukan, itu batinnya nggak tenang. Sehingga para tokoh-tokoh filsafat yang mereka membangun akidahnya berdasarkan filsafat, itu mereka kebingungan di akhir hayat. Karena bagaimana mungkin akidah dibangun berdasarkan logika? Pakai pendekatan apa? Logika. Baik. Maka yakin itu menenangkan, ragu itu jadi beban batin. Karena itu dalam aktivitas dunia sebaiknya Anda lakukan yang yakin dan jangan dilakukan yang ragu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Bapak COD-an. Jadi pas di rumah WA-WA-an dengan temennya. Berapa harga? 250. Baik, tolong bawakan 10. Bawakan 10 ya. Lalu Anda siapkan uang, Anda masukkan ke dalam dompet atau Anda masukkan ke dalam amplop. Karena nanti akan ketemu di masjid untuk COD-an. Teman Anda nyiapkan barang dimasukkan ke dalam kresek yang tidak kelihatan. Sudah? Saat ketemu di tempat parkir langsung serah terima. Ini uangnya di dalam amplop, ini barangnya di kresek, sudah dibungkus. Saya mau tanya, mana yang lebih sesuai sunnah? Dihitung atau tidak dihitung? Ini pertanyaan berhadiah ini Ustaz. Ya? Pertanyaan berhadiah ini. Insya Allah. Pertanyaan berhadiah. Ada hadiahnya.
Baik. Yang lebih sesuai sunnah dihitung atau tidak dihitung? Dihitung. Dihitung. Apa enggak terlalu perhitungan terhadap harta? Ah udahlah urusan harta enggak usah dihitung. Masuk aja langsung kantong, ini barang langsung bawa. Centelin di motor, bawa. Dihitung atau tidak dihitung? Kenapa dihitung? Hah? Kenapa dihitung? Akadnya sudah jelas. Sudah selesai akadnya. Perlu enggak ngitung barangnya? Perlu atau tidak? Ya? Yang lebih sesuai sunnah dihitung. Kebiasaan Anda kalau di kasir Pak, selesai belanja, keluar stroke, kasih kembalian, ditaruh, plek, udah? Langsung masuk kantong atau dihitung? Kantong. Langsung masuk kantong atau dihitung? Kenapa langsung masuk kantong? Tergantung tanggal. Kenapa Anda langsung masukkan kantong? Langsung dibungkus kan gitu? Begitu nerima langsung rut, bungkus, masuk kantong. Gini kan? Apakah itu sesuai sunnah? Ternyata tidak. Yang sesuai sunnah Anda hitung di tempat. Cek, stroke, bener, udah, senilai ini, hitung kembalian. Udah, pas ya Pak, baru pulang dia. Itu yang sesuai sunnah. Mungkin kita berpikir, duniawi banget. Kok perhitungan banget terhadap dunia? Bukan masalah itu. Ketenangan itu lebih berharga daripada ketika masuk kantong. Terus sampai di jalan sekilo dia jalan baru kok kurang 500. Kurang 2000. Jangan-jangannya ini apa? Beban bagi batin. Kok justru akan kepikiran. Mending kau hitung di tempat daripada ketika sudah jalan sekian kilo baru kau hitung. Kemudian muncul keraguan-raguan, jangan. Itu prinsip. Apa dalilnya kalau itu sunnah? Saya ceritakan di sini. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Adabul Mufrad. Babun man adda ala khadimihi makhafatadz dzan. Bab menghitung barang bawaan pembantu karena menghindari suudzon. Nah, lalu Imam Bukhari membawakan riwayat dari Salman Al-Farisi. Salman mengatakan, "Inni la'uddul urraq ala khadimi makhafatadz dzan." Aku itu menghitung urraq. Urraq itu tulang kering, tulang kaki kambing. Jadi kaki kambing yang sudah dihilangkan bulunya, kulitnya, tinggal tulang-tulangnya itu namanya apa? Urraq. Nah, seperti ini dijual dulu. Dijual, Salman termasuk pedagang itu. Aku dulu menghitung urraq yang dibawa oleh pelayanku karena khawatir muncul suudzon. Jadi misalnya, tolong kirimkan ke si A, nanti bawa ke sini urraq senilai sebanyak ini. Misalnya sebanyak 30, sebanyak 50. Nah, begitu datang itu dihitung dulu. Pas 50, pas. Jangan udah taruh pojok aja, taruh. Asal taruh. Ketika asal taruh, ketika mau dijual, lu kok kurang 5 ini kemana? Muncul apa? Suudzon. Suudzonnya akhirnya melayang kemana-mana. Setan ikut terlibat di situ. Ayo, itu yang salah. Akhirnya tuduhan malah menyasar ke kemana-mana. Gitu ya. Maka ketenangan seperti ini akan menghalangi potensi gesekan ketika Anda berbisnis. Ini satu kasus lagi. Kurang berapa menit? 2 menit lagi, Ustaz. 2 menit lagi. Insya Allah cukup ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita kenal. Beliau termasuk salah satu di antara saudagar, pedagang. Utsman pernah mengatakan, "Kuntu abi'u tamra fis suq fa aqulu kiltu fi wasaqi hadza kidza." Fada fa'u awsaqa tamri bi kailihi wa akhudhu shiffi fadakhalani min dzalika syai'un. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza sammaital kaila fakilhu. Rawahu Ibnu Majah wa sahahu Al-Albani. Baik.
Utsman bercerita seperti ini. Saat aku jualan, aku bilang kepada konsumenku, ini beratnya, pakai berat ya misalnya, meskipun Utsman waktu itu pakai takaran. Ini beratnya 5 kilo. Ya. Maka kemudian dibayar oleh konsumennya Utsman seharga barang 5 kilo. Paham ya? Nih. Utsman menerima uang itu. Tiba-tiba Utsman merasa ragu. Benar enggak ya 5 kilo? Jangan-jangan kurang dari 5 kilo. Jangan-jangan kurang dari 5 kilo. Akhirnya Utsman tanya kepada Nabi SAW. Saya punya kejadian seperti ini, tapi perasaan saya enggak tenang. Jangan-jangan yang saya kasih tadi kurang dari 5 kilo. Saya nyebut 5 kilo, dibayar 5 kilo. Padahal saya enggak yakin itu 5 kilo. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Utsman, idza sammaital kaila fakilhu. Kalau kamu sudah nyebut angka, seharusnya kamu takar di tempat. Kalau nyebut angka harusnya apa? Ditakar di tempat. Nyebut 5 kilo, tunjukin. Ini timbangannya ya. Lihat 5 kilo, pas. Ya, baru kasihkan. Sehingga bukan model dijual gelondongan. Ini barang 5 kilo. Gak ditimbang, udah ngomong aja 5 kilo. Dibayar 5 kilo, sementara Utsman belum bisa memastikan betul gak itu 5 kilo. Itu jadi perasaan bagi Utsman, gak tenang beliau. Karena ceritanya begini, Utsman radhiyallahu anhu beli barang ini dari si A 5 kilo. Dikirimlah oleh si A ke Utsman. Dan Utsman bayar 5 kilo. Utsman cuma percaya saja sama timbangannya si A. Lalu beliau jual di Madinah. Ketemu konsumen, Utsman tinggal bilang, dari si A 5 kilo ya saya sampaikan, ini 5 kilo. Sudah? Dibayar 5 kilo, Utsman ragu, jangan-jangan kurang dari 5 kilo. Masya Allah. Coba praktek penjual gula di masa sekarang. Gula 1 bungkus Pak ya. Ya? Ada datang orang, saya mau beli gula, berapa? 1 kilo. Harga berapa? 15.000. Dibayar 15.000 untuk gula 1 kilo. Dibawa sama konsumen, ditimbang di rumah 0,9. Kurang 1 on. Komplain dia. Pak, kok 0,9 Pak? Tolong timbang di sini Pak. 0,9. Yang lain, tolong carikan yang lain. 0,98, 0,95, 0, kok enggak ada yang pas 1 kilo. Kurang semuanya. Sudahlah Mas, saya dapatnya kayak gitu. Alasan dia apa? Aku dapatnya kayak gitu. Ya gimana lagi, aku jual ini, aku dapatnya juga kayak gini. Kayak gitu umumnya orang ya. Dia tidak bertanggung jawab dengan kekurangan yang ada di benda itu. Dan dia lemparkan ke orang lain. Aku kemarin beli dari Tengkulak, dapatnya kayak gitu. Ya aku jual seperti itu. Kalau Utsman tidak. Dapat dari sini, ditimbang ulang. Untuk memastikan bahwa tidak ada takaran yang kurang. Jelas insya Allah? Masya Allah. Seperti itulah contoh bagaimana cara sahabat dalam berbisnis. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Luar biasa penjelasan dari Ustadz kita terkait dengan contoh-contoh praktik sahabat di dalam bermuamalah. Suksesnya ternyata tidak hanya dalam hal keduniaan saja atau properti sebagaimana di awal sampai ke Ustadz tadi, tapi keberkahannya ya Ustadz, kejujuran dan segala macam yang sudah kita catat dari tadi. Baik, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Masya Allah karena luar biasanya ramainya kita di Masjid Raya, Ana izin untuk meminta kepada bapak-bapak semua untuk kita bisa geser sedikit ke depan. Karena qadarullah di pintu masih banyak yang belum bisa masuk. Kami persilakan kepada bapak-bapak untuk bisa kita rapat lagi tempat duduknya. Boleh, di depan ini insya Allah boleh. Sedikit, oke. Oke, cukup. Kita kasih space sedikit di tengah. Yang di belakang kamera bisa sedikit maju ke depan. Bapak-bapak. Baik. Baik, bapak-bapak yang di belakang silahkan geser ke depan lagi. Di tengah sepertinya masih banyak yang kosong. Dan yang tidak bisa masuk di luar kami persilahkan untuk mengambil tempat duduk di dalam.
Masya Allah, antusias luar biasa. Tidak hanya yang hadir saja, tapi pertanyaan dari tadi sudah membanjiri HP dia, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita akan... Ada berapa pertanyaan? Kalau dihitung-hitung ini lebih dari 10 ini, Ustaz. Lebih dari 10. Nah, tapi akan kita coba pilih ya, Ustaz ya. Ya, Sesuai cukup dengan- satu, sisanya kasihkan ke ustadz yang lain. Masya Allah. Baik, Ustaz. Baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Alhamdulillah dari tadi kita sudah menerima beberapa pertanyaan yang masuk pada kesempatan kali ini melalui WhatsApp kita. Dan kita izin untuk membacakan pertanyaan pertama terkait dengan tema kita juga. Bismillah, afwan Ustaz, ana izin bertanya Ustaz. Dari hamba Allah nih Ustaz. Ada satu kasus ya Ustaz, apakah seperti hal yang ana sampaikan ini termasuk dalam gharar Ustaz? Ketika seorang makan di rumah makan, lalu makanannya itu dihidangkan dan mereka makan beberapa makanan. Namun mereka belum tahu harga dari makanan yang dimakan itu Ustaz. Nah, sehingga nanti tahunya ketika membayar di kasir, kagetnya di kasir aja gitu Ustaz. Nah, karena banyak yang kaget ketika melihat harganya saat membayar. Syukran Ustaz, mohon jawaban dari hal ini. Baik. Memang seperti ini banyak menjadi bahan perbincangan ya. Di mana orang tidak tahu harga tapi dia sudah mengambil duluan. Padahal yang namanya makanan, apa yang dimakan nggak bisa dibatalkan. Aku nggak jadi beli, tapi kok sudah habis, ya udah nanti saya masakin yang semisal, kan nggak mungkin. Ya. Sehingga ketika dia mengambil, dia makan, otomatis dia harus membayar. Nah, bagaimana dengan status harga yang tidak jelas itu? Tidak jelas itu ada dua. Pertama, tidak jelas dalam arti tidak dinyatakan. Namun secara urf jelas, secara tradisi di masyarakat mereka paham. Ya kita tahu yang namanya gorengan, ya, tahu atau tempe itu satu biji berapa Pak? 1.000, 2.000, 1.000 sampai 2.000. 1.000 sampai 2.000 ya, tergantung siapa yang goreng. Anggaplah misalnya nilainya 1.000 atau 2.000, dah. Ketika Anda beli, Anda mungkin nggak tahu harganya berapa. Pak, bungkusin 10 Pak. Dibungkusin 10. Berapa? 10.000. Berapa? 15.000. Baru nyebut setelah dibungkus. Tapi Anda sudah bisa prediksi. Paling-paling harganya antara 1.000 sampai 2.000. Sehingga ketika secara urf, secara tradisi, kebiasaan masyarakat, mereka sudah tahu harga, itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Ini yang disebut dengan thaman misal. Thaman al-mithal, harga standar. Nah, tapi kan yang namanya warung beda-beda Pak. Nggak ada harga standar. Betul, cuman kelasnya warung itu orang paham. Warung yang kayak gini, teh es 5.000. Kalau warung yang kayak gini, teh es 20.000. Iced tea biasanya Ustaz. Iced tea. Iced tea. Oh, iced tea jadi 20.000. Ya. Warung pinggir kali, pinggir sungai, kopi 5.000. Tapi kalau Riverside Resto, nah, jadi 50.000. Orang kan jadi bisa mengenal ya. Dari mana dia tahu? Dari tingkat tempat makan itu. Nah, jika demikian maka insya Allah tidak masalah. Sehingga sebelum dia makan di situ, dia sudah punya gambaran. Oh, harga di sini rata-rata sekian. Yang kedua, tidak tahu, betul-betul tidak tahu sama sekali. Nol. Tidak ada tradisi yang berlaku di sini dan tidak ada penjelasan apapun. Ini warung baru. Nah, kalau demikian maka yang punya warung punya kewajiban untuk menjelaskan. Ini berapa gorengan? Pak, di sini gorengan tuh 50.000 Pak satu Pak. Kok semahal itu kenapa? Ya kami punya warung khusus mahal. Jadi Bapak kalau mau beli silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Sebab semua makanan di warung kami sudah kami ruqyah. Makanya mahal kan. Boleh kayak gitu? Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, penjelasannya. Jadi memang ada dua sisi tadi ya, saya kalau seandainya memang secara urufnya sudah diketahui, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah diketahui secara uruf, sudah tidak ada lagi gharar dalam masalah harga. Nah, mungkin nasihatnya untuk kita juga jangan gengsi buat nanya harga gitu Ustaz.
Itu juga penting, jangan gengsi bertanya harga. Tadi kan kita punya prinsip, ketenangan itu, yakin itu apa? Menenangkan. Sehingga sebelum ngambil, ini berapa, ini ya berapa. Mungkin orang bilang, ini katrok banget ini orang. Datang dari desa mana bang? Nggak masalah ya. Nggak, saya cuman pingin kepastian. Barakallahu fikum Ustaz. Kita lanjut pertanyaan kedua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz Ami dan jemaah kajian pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Walakum bimithlin. Mau bertanya Ustadz, jika seseorang berusaha atau ada kongsi ini Ustadz ya, bersama 2 sampai 3 orang lainnya yang sama-sama menanamkan modal Ustadz, tapi hanya 1 orang menjalankan, 2 orang lagi pasif. Bolehkah yang 1 orang yang menjalankan mengambil gaji dari operasional Ustadz? Kalau mereka bermusyarakah, pada asalnya dalam musyarakah itu tidak ada gaji. Adanya bagi hasil untuk kerja, bukan gaji. Sehingga kalau 3 orang tadi ya, yang kongsi, 2 kerja, 1 pasif. Maka nanti kalau ada hasil, Anda buat rumus seperti ini. Hasil dibagi 2, untuk kerja, untuk modal. Begitu. Nah, untuk kerja mau dikasih berapa persen? Itu kesepakatan bertiga. Anggaplah udah biar seimbang 50-50. Kerja dikasih 50% hasil, yang modal juga dikasih 50% hasil. Oke. Nah, sehingga nanti siapa yang kerja, dia punya hak terhadap 50% hasil tadi, dapat lebih banyak. Maka bentuknya bukan gaji, tapi dia diberi bagi hasil lebih karena dia bekerja. Jadi nanti yang kerja itu punya 2. Dapat dari hasil kerja, dapat dari hasil modalnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini kalau skala besarnya mungkin sama dengan kalau di perusahaan itu bagi dividen ya Ustaz ya? Bagi dividen kalau sesuai seandainya, porsi keterlibatannya. Kalau seandainya shareholder ini merangkap juga sebagai direktur, berarti dia juga dapat gaji direktur. Bagaimana ini Ustaz? Mungkin dia dapat bagi hasil yang lebih banyak karena banyak yang dia kerjakan. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, perkenalkan Anna Abdullah, izin bertanya. Bagaimana caranya dan hukumnya kita keluar dari dosa riba Ustaz? Karena sudah melakukan pinjaman ke bank syariah. Sebelumnya beranggapan bahwa suatu bank tersebut merupakan bank syariah. Maka kita lakukan pinjaman dengan bank tersebut dengan akad beli barang. Kemudian datang penyesalan atau was-was atas bank tersebut di kemudian hari. Dan bertobat setelahnya bahwa pinjaman tersebut ada unsur riba. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Banyak orang yang ketika sudah menikmati praktek utang ribawi, karena yang namanya dosa itu candu. Dosa itu candu. Sehingga saat dia menikmati praktek riba, utang ribawi tadi, dia pengen untuk terus nambah. Udah dapat 1, pengen tambah lagi, dan demikian seterusnya. Itu karakter umum yang dimiliki oleh hamba, yang dimiliki oleh manusia. Lalu gimana Pak kayak gini? Kalau Anda punya keinginan serius mau tobat, walhamdulillah. Hidayah disyukuri dengan cara ketika ada penyesalan dan Anda merasa ini nggak benar, segera dipupuk dengan cara langsung tobat. Karena ketika orang itu bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan hidayah untuknya. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa kalian. Sehingga salah satu di antara janji Allah bagi orang yang bertobat adalah diperbaiki amaliyahnya. Maka banyak sekali orang yang dulu melakukan praktek dosa riba, jarang sholat, apalagi ke masjid. Sholat saja kadang jarang, sering bolong-bolong. Puasa sering bolong-bolong. Begitu dia tobat riba, Allah kasih hidayah dia. Dekat dengan kajian, jadi rajin jamaah ke masjid, ibadahnya jadi tertib, dan seterusnya. Itu bukti bahasanya dengan bertobat, Allah akan kasih hidayah kepada
yang bersangkutan. Oleh karena itulah, dalam hal ini kalau misalnya Anda sudah punya keinginan untuk bertobat, tolong dirawat. Berikutnya, apa yang Anda lakukan di masa silam, biarkan jadi kenangan masa silam dan tidak perlu diingat-ingat, dalam arti kita tidak tenggelam dengan masa silam. Tapi kita jadikan pengalaman di masa silam untuk menatap ke depan. Kesalahan yang sudah aku lakukan di masa silam semoga tidak berulang. Berikutnya, Anda selesaikan yang masih tersisa. Baik, caranya gimana Pak? Coba lakukan penawaran ke pihak bank. Bisa enggak pihak bank menghilangkan tambahan? Kalaupun enggak bisa, minimal Anda mengurangi. Nah itu mungkin butuh effort ya, butuh tenaga yang lebih karena Anda harus menawar ke bank. Sering sekali yang jadi persoalan begini. Bank mau Pak ngasih diskon, tapi harus tutup sekarang. Sementara utang saya kurang 200 juta. Tutup sekarang, saya nggak punya uang senilai itu. Baru ada 50 juta misalnya. Terus cara nutupnya itu dari mana Pak? Nah Anda mungkin bisa utang kepada donatur yang lain. Tidak ada Pak, tidak nemu. Mana ada orang sebaik hati seperti itu. Sulit untuk bisa menemukan kayak gitu ya. Ya cobalah Anda cari aset-aset yang tidak produktif untuk Anda jual, dipakai untuk nutupi utang. Pokoknya perjuangkan sebisanya. Itu sebagai saran. Walaupun prakteknya saya nggak tahu. Karena pasti akan banyak kendala yang akan beliau jumpai. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Kita selingi dengan pertanyaan kertas nih Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya tidak bayar hutang pinjol Ustaz? Syukran Ustaz. Apa hukumnya nggak bayar utang pinjol? Yang ngasih pinjol itu siapa? Siapa yang ngasih pinjaman online itu? Yang memberi itu siapa? Gak tahu nih Ustaz, mungkin pakai itu ya Ustaz, aplikasi ya biasanya. Aplikasi. Ada Baik. orang yang menyediakan biasanya terus difasilitasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada gitu Ustaz. Ya. Intinya gini ya. Kita tidak boleh mendolimi siapapun. Sampai pun orang kafir. Nabi SAW mengatakan, iddaqu da'watal madlum. Waspadalah kalian terhadap doanya orang yang didolimi. Dalam riwayat yang lain, beliau menyebutkan, wa in kana kafiran. Walaupun yang didolimi itu orang kafir. Karena doanya orang yang didolimi, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ada seorang ulama, kalau tidak salah dia hidup di zaman tabi'in. Tabi'in itu sezaman dengan Imam Malik. Beliau pernah mengatakan begini. Ma hibtu nafsi haibati ala man dhalamtuhu. Aku tidak pernah menaruh segan, merasa malu, melebihi rasa segan dan rasa maluku di hadapan orang yang aku dolimi. Fa inni a'lamu annahu laisa bainahu wa bainallahi nasirun. Ketika aku yakin tidak ada yang bisa menolong orang ini kecuali Allah. Jadi pada saat dia berbuat dolim, orang ini tinggal angkat tangan. Allahumma, Bapak mau didoakan apa? Mau celaka dunia akhirat atau celaka akhirat saja? Itu orang dolim, doanya Masya Allah menakutkan. Makanya hati-hati dengan mendolimi orang lain. Utang gak bayar, dolim gak? Dolim tak? Dolim. Sudah? Sehingga kewajiban kita kalau utang, wajib bayar. Walaupun pinjol, wajib bayar. Bunganya jangan dibayar. Utang berapa kemarin? 1 juta. Pinjol, oke. Baik, kembaliin 1 juta. Sudah saya tutupin 1 juta Pak. Tapi masih diteror terus, ditagih. Gak usah digubris. Anda tidak boleh bayar bunganya, tapi Anda wajib bayar pokoknya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, tasyaban dari pertanyaannya.
Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon sedikit Waalaikumsalam warahmatullahi. dijelaskan secara umum Ustaz terkait dengan bank sentralan Ustaz. Bang? Kalau ke bank sentralan, bank sentral. Nah, Karena kalau di Indonesia kan tuh ada BI ya, Ustaz, Bank Indonesia gitu ya. Nah, kerja di Bank Indonesia itu urusan dengan Bank Indonesia itu bagaimana hukumnya gitu Ustaz? posisi beliau sebagai apa ini? Apa mau daftar kerja di sana atau bagaimana? Kemungkinan Ustaz, tapi tidak dijelaskan juga di sini. Masya Allah, mungkin ganti pertanyaan yang lain saja. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hutang di bank konvensional untuk jualan narkoba kemudian dilunasi oleh asuransi karena masuk penjara, apakah gugur kewajiban bayar hutang Ustaz? Berat ini Ustaz. Menakutkan sekali itu. Utang untuk jualan Narkoba. narkoba Kemudian dilunasi oleh asuransi karena masuk penjara. Gitu. karena masuk penjara. Apakah gugur kewajiban membayar hutangnya gitu Ustaz? Masya Allah. Utang dipakai maksiat, terus dia masuk penjara, ditutupi dengan cara maksiat. Karena skema asuransi di sini kan goror ya. Baik. Mungkin kita tinggalkan kasus ini. Saya beralih ke kasus yang lebih real, yang barangkali cukup sering dialami oleh sebagian jamaah. Dia utang, anggaplah di usia 50 tahun, dia utang. Ya. Nah, setiap utang itu kan ada asuransi pinjaman. Kurang lebih mungkin cuman 2 atau 3% dari nilai pinjaman. Jadi kalau utang 100 juta, asuransinya sekitar 2 atau 3 juta. Ya. Si A ini utang senilai 100 juta. Dan diasuransikan senilai 2 juta. Dia bayar asuransi berapa? 2 juta. Sudah? Dari utang 100 juta, si A berkewajiban untuk bayar plus bunganya totalnya 120. Bayar utang plus bunganya total 120. Baik. Setelah dicicil selama 1 tahun sebanyak 50 juta, si A meninggal. Sudah dicicil 50 juta, si A meninggal. Kurang berapa? 70 menurut aturan bank. Oleh asuransi ditutupilah 70 tadi. Karena si A meninggal, ya, utangnya tutup lunas. Baik, keluarganya bingung, utang bapak itu sudah lunas atau bagaimana? Apakah utang bapak itu sudah lunas karena sudah ditutupi oleh asuransi? Lunas atau belum? Lunas atau belum? Lunas atau belum lunas? Baik, secara syar'i begini. Kullu ma yubna ala batilin fahuwa batil. Semua hasil yang didapatkan dari cara yang batil, hasil itu batil. Saya ulang ya. Semua hasil yang didapatkan dengan cara batil, maka statusnya apa? Batil. Baik. Bayar 2 juta. Asuransi tadi ya. Bayar premi berapa? 2 juta. Lalu dapat 70 juta. Berarti selisih berapa? 68 juta. 68 juta itu duitnya siapa? Tidak jelas. Kita tidak tahu. Ini duitnya nggak jelas. Baik. Terus kamu dapat 68 juta itu atas dasar apa? Ya akad asuransi. Itu kan akad batil. Berarti 68 juta itu uang batil. Paham? Baik. Selanjutnya. Kau utang berapa? 100. Terus kau bayar berapa? Ya kewajibannya 120. Sudah bayar berapa? 50. Berarti kewajibannya yang sejatinya berapa? Kurang 50. Kurang 50. Yang 20 kan gak wajib dibayar. Karena apa? Riba. Maka riba ini bisa ditutupi hasil akad batil tadi. Riba ditutup riba. Ya? Anggap yang 20 gak ada.
Tapi yang 50 masih jadi tanggung jawab kamu yang seharusnya kau bayarkan. Tapi ditutupi oleh asuransi. Baik. Nah, jadinya gimana Pak kesimpulannya? Dari asuransi itu kau punya uang 2 juta dan ditutupi oleh asuransi 50 juta plus bunganya. Bunganya nggak dihitung. Berarti kan 50 saja dikurangi 2 juta. Jadi berapa? 48. Kewajiban keluarga untuk bayar 48 juta ke asuransi. Wah, asuransi nggak mau nerima Pak. Karena secara sistem nasabah yang mati ini dikasih oleh pihak asuransi dan mereka nggak mau nerima pengembalian. Nah terus gimana itu? Ya sudah kalau begitu 48 juta ini menjadi harta majhul. Menjadi harta majhul. Harta yang tidak jelas siapa pemiliknya. Lalu solusinya? Harta yang majhul itu dikembalikan ke negara. Maksudnya dikembalikan ke negara gimana Pak? Masukkan ke kas negara. Wah, lebih rumit lagi itu. Baik kalau begitu Anda silahkan kembalikan untuk fasum negara. Misalnya jalan, selokan, perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang lain. Karena harta yang majhul itu harusnya kembali ke negara, jika tidak bisa maka dijadikan untuk perbaikan fasum negara. Dan ini juga nanti jadi milik negara. Sebab yang namanya fasilitas umum itu tanggung jawab siapa? Negara. Paham insyaallah? Nah dari kasus tadi utang 100 juta, bunganya 20 juta, bunga nggak usah dihitung. Dari asuransi dapat, maka yang dihitung senilai sisa premi. Kalau utangnya dibayarkan 50 di luar bunga, Anda sudah bayar premi 2 juta, berarti Anda punya kewajiban 48 juta. Wallahu alam. Jelas atau blas? Jelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas. Insyaallah. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Izin bertanya nih Ustaz. Dalam dunia usaha tentu tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita itu punya saingan. Yakni usaha yang serupa Ustaz. Kira-kira bagaimana kita dalam menyikapi hal tersebut Ustaz sesuai dengan yang dicontohkan oleh para sahabat? Masya Allah. Pengennya kayak gimana itu? Pengennya nggak ada saingan Ustaz. Gak ada saingan. Ya. Ada satu cerita ini ya. Ada seorang pengusaha di kalau nggak salah di Madinah. Jadi beliau ini karena saking jujurnya terbuka ketika transaksi, itu banyak konsumen yang datang ke tokonya. Konsumen pertama datang, dilayani. Datang konsumen kedua. Saat datang konsumen kedua, beliau yang punya toko bilang, tadi saya sudah laku, coba kamu ke toko sebelah. Dia ke toko sebelah, gak cocok sama toko sebelah. Cari lagi ke toko yang lain, gak cocok. Muter, balik lagi ke sini. Rezeki gak bakalan tertukar. Rezeki gak bakalan tertukar. Sehingga walaupun posisi Anda punya banyak saingan, ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia hari ini akan dapat sekian, Anda enggak perlu khawatir. Dia enggak bakalan nyasar ke tempat yang lain. Tawakal kepada Allah, walaupun usaha bisa ditiru, rizki enggak bisa dipaste. Usaha bisa dikopi, tapi rizki enggak bisa dipaste. Usaha mungkin bisa ditiru, tapi rizki enggak bisa disamakan. Tawakal Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua untuk berani memulai ya Ustaz ya. Nah, Berani memulai. Dan juga tadi sedikit Ustaz sampaikan pelayanan itu harus baik ya Ustaz ya. Service excellent. gimana? Service excellent ya Ustaz ya. Sampai lawan transaksi kita senang. Nah, baik barakallahu fiikum Ustaz. Bapak dan Ibu rahimakumullah, itulah pertanyaan terakhir yang dapat kita tanyakan kepada Ustaz. Sekarang giliran Ustaz yang bertanya. Nah, karena ada hadiah nih Ustaz, 4 hadiah. Ada yang berapa? 4 buah 4 hadiah. bingkisan yang insya Allah akan dibagikan kepada siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz ini. Baik. Hadiahnya coba bisa
Kita hitung dulu, Ustaz. Tunjukkan ya. Nah. Baik. Supaya jelas ya, saya nggak goror, saya. Insyaallah. Ada yang bisa menebak isinya apa? Hah? Al-Quran, buku, kitab, bener nggak itu? Jangan-jangan voucher haji. Masya Allah. Baik, pertanyaan yang pertama. Coba di antara bapak ibu ya, yang anaknya paling banyak. Anaknya paling banyak. Gampang. Masya Allah. Berapa? 6. Ada yang lebih tinggi dari 6. 7. Berapa? Berapa Pak? 11. Anak bapak 11. Anaknya ibu. Ibu datang nggak? Ada. 11. Yang anaknya 11 boleh angkat tangan, boleh berdiri. Masya 11 Allah. ibu. 11. Ada yang 11 setengah? 11 ya? Baik. Di atas 11 ada? Yang di atas 11 ada? Masya Allah, Masya Allah. Nggak Nggak ada. Baik. Ustaz. Dapat hadiah langsung. Di mana tadi Ustaz yang dapat hadiahnya? Nanti kasihkan Oh, panitia. Masya Allah. Putranya ada di sini. Boleh. Yang Boleh anaknya dibantu. 11 dapat hadiah langsung. Baik. Pertanyaan kedua Ustaz. Pertanyaan yang kedua. Hah? Gimana? Nama anaknya nggak dikasih tahu dulu nggak? Nama anaknya nggak dikasih tahu. Nggak di. Kayaknya perlu kejelasan gitu. Hafal nggak? Nggak apa-apa ya Ustaz. Selanjutnya, perhatian ya. Coba di antara bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh jawab ya. Khusus bapak-bapak. Di antara bapak-bapak yang mertuanya paling banyak. Coba berani nggak angkat tangan? Ada? Ini, oh Masya Allah ada. Oh, Masya Mertuanya Allah. 2. Semua mertuanya 2. Bapak mertua, ibu mertua. 4. Mertuanya berapa? Mertuanya. Masya Istrinya Allah. 2. Masya Allah. Masih bertahan? Bertahan. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Masya Allah. Nggak ada yang lebih. Apa ya? Ada lagi yang mertuanya 6? Nggak ada. Enggak ada. Masya Allah. Afan Ustaz. Dapat hadiah. Boleh kasihkan beliau? Barakallahu fikum. Usia berapa? Udah? Usia? 43. Iya. 43. Masya Allah. Baik. Satu lagi pertanyaannya. Oh, masih 2 ya? Pertanyaan berikutnya. Khusus yang masih jomblo. Nah, khusus yang jomblo ya. Si jomblo. Khusus yang jomblo, di antara yang jomblo, yang dalam waktu dekat mau nikah. Masya Allah. Ada yang tunjuk tangan. Ada Ustaz. 1. Coba Satu. berdiri mas. 2. Berdiri. Ini masih rencana atau 1. sudah? Dalam. Insya Allah. Baik, mau nikah kapan? Paling cepat. Hah? Tahun ini. Tahun ini. Belum jelas. Hah? Januari. Ustaz. Januari, udah beda tahun depan. Ada lagi? Ada lagi? Mana? Belakang mana belakang? Agustus itu Ustaz. Hah? Oh belakang boleh. Berdiri. Ini Ustaz. Kapan mau nikah? Agustus. Agustus. Paling dekat ya? Ini? Agustus juga. September. September, Agustus lebih dekat. Agustus. Pekan depan. 4 Agustus. 4 Agustus. Yang sana tanggal berapa mas? Boleh diajukan mas, 1 Agustus. 2 Agustus. Hah? 7, lebih dulu yang tanggal 4. Masya Allah. Pemenangnya tanggal Masya 4 Allah. Agustus. Baik Ustaz, kita kasih ya Ustaz ya. Ini di belakang aja. Silakan. Oh, apa, Ustaz? Baik. Pertanyaan yang terakhir. Ini khusus ummahat. Baik. Ibu-ibu. Ya. Jadi karena susah untuk menjawab dengan lisan kan jauh ini ya jaraknya. Anda cukup angkat tangan aja. Di antara ibu-ibu yang paling sering diutangi suaminya. Silakan angkat tangan. Bapak-bapak nggak usah ngilir bapak-bapak.
Ngeliat ke depan aja bapak-bapak. Ada panitia ibu-ibu? Ada. Panitia ibu-ibunya ada. Baik, ada Ustaz. Ada yang angkat tangan? Yang suaminya sering utang ke dia? Ini suaminya mantau semua ya Ustaz. Ada yang tunjuk tangan? Ibu-ibu ada? Mana di tengah? Tidak terlihat sepertinya dia Ustaz. Oh nggak berani angkat tangan. Takut diancam suaminya ini. Saya ganti pertanyaannya ya. Ada mikrofon nggak? Mikrofon ada? Boleh tambahan mikrofon? Nggak ada mikrofon ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Baik. Karena nggak ada. Ada angkat tangan nggak tadi? Mana Ada. ibu-ibu ada? Oh ada. Ada. Langsung dapat tadi. Alhamdulillah. Ya, penghargaan untuk ibu yang sabar sehingga suaminya sering utang kepada dia tetap sabar ya. Amin. Masya Allah. Habis sudah hadiah kita Ustaz. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan dan sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf. Barangkali selama saya berada di ranah Minang ini ada banyak salah, banyak kekurangan. Mudah-mudahan tidak sampai terbawa hingga kiamat. Dan terima kasih banyak atas semua layanan yang diberikan baik oleh panitia maupun para jamaah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam suasana kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan guru kita Ustadz Amin Nurbaid STBA Hafizallahu Ta'ala. Dan kita doakan semoga perjalanan beliau siang hari ini untuk kembali ke Yogyakarta bisa lancar, amin ya rabbal alamin. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kami harapkan untuk bisa stay dulu di masjid kita, karena kita akan lanjutkan sedikit saja untuk sapa salam dengan teman-teman kita dari Forum Komunikasi Mahasiswa Minangkabau Ustaz. Yang insya Allah teman-teman ini atau ustadz-ustadz muda kita ini adalah mahasiswa Minangkabau yang berkuliah di Saudi dan juga seperti STDI Jember dan juga LIPIA Jakarta. Mereka mau menyampaikan sosialisasi tentang kampus-kampus di sana. Benar Ustaz. Masya Allah. Penting banget ini ya. Penting banget. Mungkin bagi yang punya rencana anaknya untuk dikuliahkan bisa ikut mendengarkan. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Dan tentunya Ustaz akan melanjutkan agenda kegiatan pada agenda selanjutnya. Dan Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah Ustaz untuk bisa melanjutkan kegiatan kita, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan pada kesempatan kali ini. Kita akan undang ke tengah-tengah kita kembali